Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini Kongko Hukum kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat kuasa. Memang ini sepertinya mudah, tapi bagi advokat yang bersidang ini bisa menjadi hal yang fatal. Gugatan bisa di NO. NO itu Niet Verklaard. Gugatan tidak dapat diterima. Saya mau sharing tentang bagaimana membuat surat kuasa. Jadi ada beberapa perma, yaitu tentang membuat surat kuasa. Ada, kalau nggak salah ada 4 perma ya, peraturan Mahkamah Agung untuk surat kuasa. Nah, kita akan bahas tentang surat kuasa. Nah, kemudian di dalam membuat surat kuasa, sebetulnya apa sih yang menjadi panduan atau harusnya yang selayaknya atau sepatutnya bagaimana membuat surat kuasa, gitu kan? Nah, surat kuasa ini yang pertama adalah jelas identitas. Kedua, setelah identitas itu melingkupi satu, tentang nama itu sendiri. Dua, tentang pekerjaan. Ketiga, tentang alamat. Kalau ada kebangsaan lebih bagus, gitu. Kebangsaan Indonesia itu lebih bagus. Kemudian di bawah kata-katanya, kalau dia personal, orang perorangan yang memberi kuasa, maka ada keterangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian apabila dia adalah sebuah badan, dalam hal ini adalah apakah dia persero, apakah dia yayasan. Nah, itu disebutkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas, yaitu disebutkan perseronya atas nama apa, gitu. Nah, setelah bertindak untuk dan atas nama apa dan siapa, barulah kemudian disebut sebagai pemberi kuasa. Selanjutnya, setelah menyebut pemberi kuasa, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk memberikan kuasa kepada siapa? Advokat misalkan. Nah, itu satu. Kemudian advokat juga menyebutkan nama advokat sendiri, kantor dan alamat advokatnya. Nah, barulah setelah itu disebutkan. Adapun tambahan, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, gitu ya. Setelah disebutkan demikian, maka putus sampai di situ. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa si advokat tersebut, ya. Setelah disebut sebagai penerima kuasa, maka khusus ini yang paling substansial sebetulnya. Khususnya untuk apa? Untuk mendampingi kah? Untuk mewakili kah? Atau untuk apa? Nah, kalau dia lingkupnya untuk non litigasi, kira-kira skupnya untuk apa? Misalkan berada untuk non litigasi pada Disnaker, ya berarti Disnakernya Disnaker mana? Katakanlah Disnaker Kota Tangerang. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan itu apa saja? Disnaker, kemudian kantor, kalau di pihak kita di pihak karyawan atau pengusaha, berarti sebutan kantornya tersebut, gitu kan? Nah, untuk apakah? Untuknya ini untuk bipartit, melakukan pertemuan bipartit. Untuk
tripartit, yaitu mediasi bertemu dengan mediator. Kemudian untuk hadir di dalam musyawarah, apakah itu di dalam internal perusahaan dengan karyawan ataupun di luar dengan bersamaan dengan mediator, yaitu tripartit gitu. Nah, kemudian sudah sampai di situ, itu model yang pertama. Katakan khususnya ini untuk sebuah kasus pertanahan. Nah, dia dalam skup apa? Litigasi, non litigasi. Misalkan dalam skup somasi, bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait, gitu kan. Kemudian juga bisa disebutkan dalam hal ini untuk bertemu atau menghadap kelurahan, kecamatan, Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten kota, gitu kan. Nah, ini disebutkan juga supaya skupnya jelas, tupoksi dan skupnya jelas untuk apa saja, gitu. Nah, setelah sampai di sana, bahwa apalagi sih? Nah, di sini kalau untuk litigasi, ya, untuk litigasi kita sebutkan kalau kita sebagai penggugat, maka kita sebutkan mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan agama mana, kita sebutkan. Kemudian untuk membuat replik, gitu ya. Kemudian untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, karena saksi pun bagian daripada bukti. Kemudian untuk mengajukan kesimpulan dan ambil putusan. Nah, ini batasannya kita harus jelas sampai di mana ruang lingkup kita, dan kita diberi kuasa sampai tahap mana, seluas apa, skupnya di mana. Disinilah harus kita pertegas. Karena nanti apabila masuk ke pengadilan negeri atau bersidang, kita campurkan ke ada disnaker, pada perkara tanah ada disnaker, ada berhak membuat laporan polisi, ada bersidang perdata juga. Ini menjadi rancu, gitu. Kalau lawannya jeli, misalnya kita menggugat sebagai kuasa hukum, menggugat lawannya jeli, maka dalam eksepsinya disebut bahwa surat kuasa ini tidak tepat atau tidak pas untuk bersidang di pengadilan negeri, gitu. Dalam kewenangan pengadilan negeri perdata. Nah, ini kan jelas ada kompetensi, ada perdata, ada pidana. Kalaupun sama-sama di pengadilan negeri, maka tidak pas ketika untuk membuat laporan polisi tapi sidangnya pengadilan negeri soal keperdataan. Nah, ini yang mau saya kongko hukumkan, gitu. Jadi sebagai kuasa, apalagi sebagai seorang advokat, kita harus paham, jangan semuanya kita campur, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, disnaker. Sebetulnya masing-masing punya batasan dalam, kalau bahasa hukum misalnya yurisdiksi, kewenangan mengadili, jangan semuanya kita masukin. Nah, inilah yang mau kita diskusikan. Makanya kepada teman-teman kongko hukum, yuk kita saya ingin sharing soal itu agar masing-masing memahami, mengetahui. Nah, tapi apabila kuasa kita tidak dipersoalkan, ya udah, tidak ada masalah. Tapi kan sebagai seorang kuasa hukum, apabila kesalahannya karena surat kuasa, waduh, ini kayaknya tamparan keras kalau ketidakberhasilan kita karena surat kuasa. Nah, inilah gitu. Nah, oleh sebab itu cukup sampai di sini diskusi kita terhadap kongko hukum.
Sampai bertemu di video Kongko Hukum berikutnya. Makasih Kongko Hukum.